Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai, jumpa lagi dengan Udin ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Pada hari ini, saya akan menemani teman-teman semuanya untuk belajar di pembelajaran kedua, tema 1, subtema 3. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Sebelumnya, marilah kita awali proses belajar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Tahukah kalian bahwa sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka dan otot? Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang-tulang dengan berbagai bentuk, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Sistem gerak manusia tersebut terkadang mengalami gangguan maupun kelainan dan penyakit. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kelainan sejak lahir, atau karena makanan, bisa juga karena kebiasaan yang salah maupun kecelakaan. Berikut di antara gangguan maupun kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Yang pertama adalah rakitis. Rakitis merupakan keadaan di mana tulang kaki kurang keras sehingga bengkok, seperti bentuk huruf O atau X. Hal ini dapat terjadi apabila tubuh kekurangan vitamin D dan zat kapur atau kalsium, sehingga tulang menjadi kurang keras. Kira-kira seperti apa ya? Kalian bisa mengamati gambar yang ditampilkan di layar ya. Yang kedua adalah gangguan jenis fraktura atau patah tulang dan fisura atau retak tulang. Kelainan ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan. Jika tulang yang patah keluar dari permukaan kulit disebut patah tulang terbuka, sedangkan jika tulang yang patah tetap ada di dalam kulit dan otot disebut patah tulang tertutup. Kemudian ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Tulang punggung dapat membengkok jika kita melakukan kebiasaan sikap duduk yang salah. Keadaan tulang punggung membengkok ke depan disebut lordosis. Tulang punggung yang membengkok ke belakang disebut kifosis. Sedangkan tulang punggung yang membengkok ke arah kiri atau ke kanan disebut skoliosis. Oleh karena itu, agar tulang punggung kita tidak membengkok, maka biasakanlah duduk dengan posisi yang benar. Selanjutnya adalah gangguan atau kelainan osteoporosis. Osteoporosis adalah suatu keadaan di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Hal ini disebabkan kekurangan hormon-hormon laki-laki atau perempuan. Biasanya, kelainan ini terjadi pada orang lanjut usia. Bandingkan olehmu tulang osteoporosis dengan tulang yang normal pada gambar yang ditampilkan di layar. Kemudian ada artritis rematik, yaitu suatu keadaan di mana sendi tidak dapat digerakkan. Hal ini terjadi karena tulang rawan yang terdapat di antara kedua sendi mengalami kemunduran atau degenerasi dan digantikan dengan bahan kapur yang lebih keras. Penyakit ini disebabkan oleh faktor keturunan yang dapat timbul di segala usia. Bandingkan olehmu gambar sendi normal dan artritis rematik pada gambar yang ditampilkan di layar. Nah, cukup sampai di sini dulu ya. Udin menemani kalian belajar. Teman-temanku pasti sudah memahami materinya dengan baik ya. Semoga kita semua terhindar dari kelainan dan penyakit-penyakit yang ada pada tulang kita. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian?
Kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Masih ingatkah kalian bahwa alat gerak manusia terbagi menjadi dua? Tepat sekali. Organ gerak manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu rangka, sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ini merupakan rangka manusia, teman-teman. Tahukah kalian apa yang dimaksud rangka itu? Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari rangka ini? Rangka memiliki fungsi antara lain sebagai alat gerak pasif untuk menegakkan tubuh kita, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Semakin penasaran ingin tahu tentang rangka? Mari kita pelajari lebih jauh lagi, teman-teman. Wah. Bagaimana dengan kostumku ini, teman-teman? Saya memakai kostum rangka. Sekarang mari kita belajar bersama-sama, teman-teman. Rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kita pelajari lebih detail lagi yuk, teman-teman. Gambar di sebelah kanan saya ini adalah rangka kepala, teman-teman. Rangka kepala disebut juga tengkorak, teman-teman. Rangka kepala ini tersusun dari kumpulan tulang-tulang. Ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Tahukah kalian apa fungsi dari tulang-tulang tersebut? Secara umum, fungsi dari rangka kepala ini adalah untuk melindungi organ vital seperti mata dan otak. Rangka kepala ini juga memberi bentuk wajah seseorang. Selain itu, dengan adanya rahang bawah di kepala, kita bisa melakukan aktivitas seperti makan dan berbicara. Baiklah teman-teman, sekarang saatnya kita mempelajari rangka badan. Teman-teman, coba amati gambar di samping kanan saya ini. Ini adalah rangka badan, teman-teman. Kita bisa mengelompokkan rangka badan ini menjadi 4 kelompok, yaitu ruas tulang belakang, tulang dada dan rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk, teman-teman. Ini adalah gambar ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang terdiri atas 33 buah tulang, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Fungsi dari rangka ini adalah untuk menegakkan badan, menyokong kepala dan tangan, serta untuk melekatnya otot dan tulang rusuk. Kalau ini adalah tulang dada dan tulang rusuk, teman-teman. Tulang dada tepat berada di tengah-tengah, sedangkan tulang yang nampak seperti garis-garis ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang, teman-teman. Fungsi tulang dada dan tulang rusuk ini adalah untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru kita, teman-teman. Bagaimana dengan ini, teman-teman? Apakah kalian tahu nama tulang ini? Tepat sekali. Ini adalah tulang gelang panggul, teman-teman. Tulang gelang panggul atau tulang panggul ini terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Fungsi dari tulang panggul ini adalah menyangga badan kita ketika kita sedang duduk. Selain itu, tulang panggul juga melindungi organ vital di perut dan juga untuk melekatnya tulang paha atas. Kalau ini adalah gambar tulang bahu, teman-teman. Pada tulang bahu terdapat tulang yang berkaitan, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Sampai di sini, apakah kalian memahami, teman-teman? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari rangka anggota gerak. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini.
Rangka anggota gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah, yaitu kaki. Sekarang kita pelajari satu persatu ya teman-teman. Coba perhatikan gambar ini teman-teman. Apakah kalian bisa melihatnya dengan jelas? Tepat sekali. Ini adalah rangka anggota gerak atas atau tangan. Kalau gambar ini adalah rangka anggota gerak bawah atau kaki. Rangka anggota gerak bawah ini juga terdiri dari beberapa tulang teman-teman. Antara lain tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mempelajari tentang alat gerak pasif pada manusia, teman-teman. Sekarang saatnya kita mempelajari tentang alat gerak aktif pada manusia. Masih ingat kan teman-teman apa alat gerak aktif pada manusia? Tepat sekali, alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Tahukah kalian apa otot itu? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang, sehingga membuat hewan dan manusia seperti kita dapat bergerak. Lalu sebenarnya apa sih fungsi otot ini? Fungsi otot antara lain yang pertama, menggerakkan tulang sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, otot juga menggerakkan organ tubuh seperti jantung, usus, dan juga lambung. Dan yang ketiga, otot mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, teman-teman. Tahukah kalian, otot manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Wah, semakin penasaran nih, apa sih perbedaan ketiga otot itu? Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Otot polos ini mempunyai ciri-ciri khusus teman-teman. Ciri-ciri otot polos diantaranya adalah waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Otot polos ini terletak pada organ dalam. Otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Oh iya teman-teman, pergerakan dari otot polos ini sangat lambat dan mudah lelah. Tapi otot polos ini bekerja dengan sendirinya. Jadi saat bekerja, otot polos tidak dipengaruhi oleh otak. Lihat gerakanku ini teman-teman. Nah, kalau kita sedang menggerakkan anggota tubuh kita itu, yang bekerja adalah otot lurik teman-teman. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka, maka otot lurik juga disebut otot rangka. Tahukah kalian mengapa disebut dengan otot lurik? Tepat sekali, dinamakan otot lurik karena jika kita lihat ada sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling, jadi disebut dengan otot lurik teman-teman. Nah, ciri-ciri otot lurik adalah otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Bentuk otot yang panjang memiliki banyak inti sel. Inti sel itu berada di tepi teman-teman. Letak otot lurik adalah melekat pada rangka. Cara kerjanya adalah dengan perintah otak. Oh iya teman-teman, otot lurik ini bekerja dengan cepat dan mudah lelah teman-teman. Jadi saat melakukan aktivitas jangan terlalu memaksa otot lurik kita ya teman-teman. Kasihan, nanti mudah lelah. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman cirinya. Tapi kalian pasti ingat tentunya. Otot jantung ini berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh teman-teman. Lalu bagaimana sih ciri-ciri otot jantung ini? Otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Pada otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah.
Otot jantung ini terletak pada jantung, teman-teman. Bekerjanya tanpa kesadaran manusia. Jadi, otot jantung ini bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Wah, kalau istirahat bisa-bisa jantung kita berhenti bekerja, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Apakah kalian sudah memahami tentang organ gerak manusia? Luar biasa. Tentunya kita harus tambah bersyukur ya, teman-teman. Kita sudah dianugerahi Tuhan organ gerak rangka dan otot, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Oh iya, teman-teman, kita juga harus menjaga kesehatan supaya rangka dan otot kita tidak mengalami kelainan atau kerusakan. Tahukah kalian apa saja kelainan, gangguan, dan kerusakan yang terjadi pada rangka dan otot manusia itu? Sekarang saatnya kita mempelajari itu, teman-teman.